Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita lanjut untuk melakukan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Ya, kalau begitu kita memperkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan nama dan hobi. Perkenalkan, nama saya Novriani. Di sini saya sebagai konselor. Hobi saya mendengarkan musik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anwar, hobi saya main badminton. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, hobi saya masak. Perkenalkan, nama saya Rosdianti, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Rosnawati, hobi membaca dan menulis. Sekarang sudah saling mengenal satu sama lain ya. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Atau ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum juga. Saya jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau siswa untuk menyelesaikan masalahnya dalam suasana berkelompok melalui dinamika kelompok seperti kita sekarang ini. Terus nanti teman-teman mengemukakan permasalahannya dan kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini agar melatih kalian untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Terus dapat melatih kepekaan kalian untuk merasakan permasalahan orang lain, di mana kalian dapat merasakan apa yang dirasakan teman kalian. Jadi itu pengertian dan tujuan dari konseling kelompok. Dapat dipahami? Iya. Jadi kira-kira ada yang tahu asas-asas dalam konseling kelompok ini? Belum. Belum ada. Asas-asas dalam konseling kelompok ini ada 4. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana teman-teman merahasiakan segala permasalahan dari teman-teman kalian. Terus asas kenormatifan, yaitu di mana teman-teman saling menghargai. Ketika teman yang lain berbicara, teman-teman yang lainnya tidak boleh memotong pembicaraan teman tersebut. Terus asas kesukarelaan, di mana teman-teman dengan sukarela untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Dan terakhir itu asas keterbukaan, di mana teman-teman ini saling terbuka ketika ada permasalahannya, ungkapkanlah dengan terbuka. Dan ibu menerima kalian secara terbuka. Jadi itu tadi asas-asas dalam konseling kelompok. Sebelum kita lanjut melakukan kegiatan ini, kita melakukan ikrar janji konseling dulu ya. Sekarang ikuti perkataan saya. Dengan ini saya bersedia dan sanggup merahasiakan, menyimpan, menerima segala data atau keterangan lainnya, baik dari diri saya sendiri atau dari siapapun, dimanapun, kapanpun, akan tetap terjaga kerahasiaannya. Selesai. Baiklah, agar kegiatan kita ini dapat berjalan secara teratur dan efisien, kita tentukan dulu waktu dalam pelaksanaan ini. Kira-kira berapa? 60 menit. Bagaimana, setuju 60 menit? Iya, setuju. Kelihatannya kalian tegang semua ya? Iya, tegang. Kalau begitu kita main game dulu ya. Kira-kira ada solusi atau usul game apa? Terserah itu saja. Terserah dari. Terserah dari saya. Iya. Kita bermain ya. Jadi pegang apa yang saya bilang, jangan pegang apa yang saya pegang. Mata, kepala. Sepertinya ada yang tidak fokus. Kira-kira teman-teman apa hukuman
menyanyi ya? Menyanyi Jo. Oke, menyanyi. Lagu apa? Lagu Balon Kode 5. Oke. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yo, beranjak ABG aku pun masuk SMP. Mulai dengerin punk rock, skinhead sama HC. Dengerin Warzone, The Beasties juga downset. Rambut pun digundul, baju ketat merepet. Dengerin musik keras-keras aku di kamar. Mula-mula ayah ibuku mencoba sabar, mencoba menghindari berperilaku kasar. Aku pun merasa merdeka, keren dan gahar. Suatu hari mimpi buruk terjadi ya. Mereka membuang semua ku punya koleksi. Telinga dijewer, ku pun diberi nasihat agar kembali ke jalan yang normal dan sehat. Sebagai anak gaul itu satu penghinaan. Rencana lari dari rumah 1 bulanan, tapi baru sehari aku Baiklah, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah teman-teman, kegiatan konseling kelompok kali ini kita lakukan dalam waktu 60 menit ke depan. Dan nanti teman-teman mengemukakan permasalahannya, dan kita akan menyelesaikan bersama-sama melalui bantuan semua konseli. Kira-kira ada yang tidak enak badan? Semua enak. Kira-kira sudah siap semua? Sudah siap. Siap? Oke, baiklah. Sekarang Ibu minta jelaskan satu persatu permasalahan dari kalian. Dimulai dari siapa? Siapa yang dapat mengemukakan permasalahannya? Saya Bu. Oke, silakan. Saya merasa terkucilkan di kelas, sehingga saya memilih untuk bolos dari sekolah. Berarti Rosdianti ini merasa terkucilkan. Iya. Jadi itu yang menyebabkan Rosdianti suka bolos. Iya. Oke, selanjutnya. Siapa? Saya? Oke, silakan. Kalau saya tidak percaya diri kalau tampil di depan umum. Oke, berarti kurang percaya diri ya? Iya. Selanjutnya. Saya sulit mengatur keuangan dan suka boros. Oke, selanjutnya yang terakhir. Saya memiliki kebiasaan menunda tugas karena tergoda main game online. Baiklah teman-teman. Kira-kira dari permasalahannya teman kalian tadi, permasalahannya siapa yang kita mau selesaikan terlebih dahulu? Iya, harusnya nanti. Gimana, setuju? Iya, setuju. Rosdianti setuju? Iya, setuju. Oke, sekarang silakan kemukakan permasalahannya yang Anda alami lebih lengkap tentang apa yang Anda rasakan. Saya merasa terkucilkan dan tidak mempunyai teman ketika saya berada di kelas. Bukannya seperti itu saya terkucilkan. Mengapa kamu mesti bolos sekolah? Jika itu karena kamu merasa terkucilkan, mengapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-temanmu bahwa kamu itu bisa seperti mereka? Saya pikir tidak ada yang mengerti saya. Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri. Dan saya tidak mau membebani kalian dengan masalahku. Saya memang bolos dan saya tidak mempunyai semangat untuk belajar karena saya merasa tidak nyaman di kelas. Berarti Rosdianti ini membolos karena merasa dikucilkan di kelas. Merasa teman-teman Rosdianti ini tidak memperdulikan Rosdianti. Bukannya Rosdianti ini murid yang berprestasi di kelas? Terus Insyaallah. jika Rosdianti sering membolos begini, nanti prestasi Rosdianti ini bisa menurun loh. Sebelumnya saya setuju dengan yang disampaikan Ibu barusan. Kamu mempunyai kemampuan dan bakat, tapi karena kamu sering bolos, sehingga kamu tidak bisa memperlihatkan kelebihan atau kemampuan kamu kepada teman-teman yang lain. Iya Rosdianti, mungkin juga teman-teman kamu itu menjauhi atau mengucilkanmu itu karena kamu sering bolos dan tidak mengerjakan tugas. Saya mengerti bahwa selama ini saya melakukan hal yang salah sampai saya harus bolos seperti itu. Namun saya sesalkan teman-teman berbuat seperti itu kepada saya. Iya, Ibu mengerti penyesalan yang Rosdianti alami. Kira-kira Rosdianti punya rencana untuk menyelesaikan masalah Rosdianti ini? Saya juga bingung apa yang harus saya lakukan saat ini. Sebelumnya Rosdianti sudah pernah mengungkapkan kepada teman-teman Rosdianti bahwa Rosdianti merasa dikucilkan di kelas? Belum, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah sudah pernah mengungkapkan permasalahannya kepada teman-teman sendiri? Kalau saya belum. Ke yang lainnya? Belum.
Saya takut, Bu. Ketika saya mengungkapkan, semakin saya dikucilkan. Begitu juga dengan saya, Bu. Saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya, tapi saya takut akan menyinggung mereka, dan saya takut akan semakin terkucilkan nantinya. Kalau saya juga belum pernah melakukan, tidak ada pemikiran untuk melakukannya, Bu. Baiklah, berarti kalian belum pernah mengungkapkannya ya? Iya, Bu. Bukankah jika kita memendam perasaan, teman-temannya kita tidak dapat mengetahui apa yang kita rasakan, kita merasakan dikucilkan. Jika kita mengungkapkan kepada mereka, kan kita bisa tahu alasan mereka, mengapa mereka mengucilkan kita. Iya juga sih, tapi saya takut. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin saya akan mencoba, Bu, biar saya tahu alasan mereka melakukan itu apa. Saya mungkin juga akan melakukannya, Bu, biar jelas duduk perkaranya. Kenapa saya dikucilkan? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya juga perlu melakukannya, Bu. Nah, sepertinya kalian sudah menyadari, jika kita mengungkapkan perasaan kita, kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita, atau bahkan kita juga mengetahui kita memang dikucilkan atau hanya perasaan kita saja. Dan yakinlah bahwa kita itu bukanlah orang yang tidak berarti, tetapi kita ini juga berarti bagi mereka semua. Iya, Bu. Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita ini semua bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Karena kita dibatasi oleh waktu, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan konseling kelompok kali ini. Iya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta kepada kalian untuk mengemukakan kesan dan pesannya dalam mengikuti kegiatan konseling ini. Apa yang kalian dapatkan dalam proses konseling kelompok tadi? Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih tegar, dan saya sadar bahwa teman-teman juga perhatian kepada saya, tapi dengan cara mereka yang berbeda. Saya bisa lebih jelas akan melakukan apa setelah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami dan juga mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Sama seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, saya dapat mengetahui bagaimana menghadapi teman yang mengucilkan. Bagaimana menurutmu, Rosdianti? Sama, Bu, seperti teman-teman yang lain. Saya jadi lebih tahu bagaimana menanggapi masalah yang sedang saya alami. Tampaknya kalian sudah menyadari tentang permasalahan kalian dan mengetahui bagaimana caranya menghadapi permasalahan yang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Jika masih ada permasalahan yang lain, nanti kita selesaikan di lain waktu dan kita jadwalkan kembali. Oke, bagaimana teman-teman? Oh iya. Oke. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman.